Oke, jadi teman-teman di sini Dynamite mungkin ada yang belum tahu ya untuk sebetulnya ini game apa sih Football Manager gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan aku jelasin dikit, Football Manager itu kayak game itu tapi kalian itu jadi Sinteyong gitu. Jadi jadi manajer bola gitu. Dan semuanya itu komplit banget ya Mas di gamenya ya. Iya, Ngurusin komplit banget. finance-nya apanya ya Mas ya. Jadi mulai dari people management bahkan sampai finance pun kita semua di situ kita yang ngatur. Oh, bayangin bener-bener jadi Iya. Sinteyong ya Mas ya, Jadi betul ya. seakan-akan di situ kita jadi manajer di sebuah perusahaan lah, klub gitu kan. Oke, nah dan ini ternyata lomba yang pertama kali ya Mas ya untuk FIFA Football Manager World Cup ya. Ya, untuk FIFA e World Cup ini, secara dari FIFA ini yang pertama kali Football Manager, bahkan e-football pun kemarin itu yang pertama kali juga sih di FIFA dan kemungkinan kedepannya akan ada World Cup selanjutnya Mas untuk Football Manager. Oke, untuk yang pertandingan pertama kali ini Mas Ihsan yang jadi juaranya Iya, gitu ya. betul Oke, semua. tepuk tangan dulu semuanya teman-teman. Oke, mungkin Mas Ihsan yang pertama boleh diceritain dulu nggak sih? Jadi waktu Mas Ihsan gimana bisa sampai ke FIFA World Cup itu, terus perjalanannya seperti apa? Mungkin Mas Ihsan boleh ceritain nggak lebih ke perjalanan ke kompetisinya seperti apa gitu? Awal saya bermain game Football Manager ini baru setahun yang lalu lah kurang lebih, baru setahun yang lalu. Iya. Terus saya juga terima kasih dari Dana karena saya main Football Manager ini karena Dana di Apple Arcade Dana free ya kan. Jadi saya klaim di Dana, akhirnya saya bisa bermain Football Manager ini dan bisa menjadi juara dunia. Ini berkat appreciate banget berkat Dana. Terima kasih Dana. Gitu. Perkataannya ya. Iya, jadi pas pertama kali itu pas sering pakai pakai Dana itu kan ngeliat tuh fitur-fiturnya apa aja. Ternyata ada Apple yang sedang gratis gitu kan Apple Ya. Arcade. Akhirnya saya klaim, saya mainlah Football Manager di handphone dan MacBook gitu. Oh, berarti dari Dana lanjut langsung main ke Football Manager yang ada di laptop ya, yang Iya, di yang Steam ada di ya, laptop. langsung ya. Nah, langsung yang ada di Steam itu kita nyari-nyari komunitas. Abis itu kita nyari main yang di Steam. Terus lanjut ke kompetisi-kompetisi komunitas lah. Untuk di Oh, situ kita oke. belajar. Jadi walaupun baru, kita kalau nggak ikut kompetisi itu kita nggak bisa belajar event sendiri karena kita belajar itu kan harus bersama-sama gitu kan, Iya, bersama-sama komunitas. Kita juga bisa tanya jawab bersama komunitas. Gitu. oke. Mas, di sana lawan berapa negara? Boleh tahu nggak? Ketika di sana itu melawan 19 negara. 19 negara. 19 negara dengan Inggris itu ngirim 2 perwakilan. Jadi total Oke. ada 20 head coach lah di sana. Iya. Ya. Oh, 19 negara. Nih, tapi teman-teman ada fun fact. Mungkin ada yang belum tahu juga ya. Jadi, waktu itu Mas Isan cerita kalau ternyata ada dari negara lain yang beneran bawa analis asli di sepak bola ya. Ya, jadi di lawan kita di final ya yang kita bantai 8-2 itu, Asik. Keren. Tepuk tangan guys, 82 ya, ingat ya. itu staf analis sepak bola asli dari Jerman. Kita kan final lawan Jerman. Ya. Itu staf analis sepak bola asli dari Jerman. Staff analis dari Jerman dikalahin sama Mas Isan yang baru main Football Manager berapa lama Mas? Kemarin itu 6 bulan. Tepuk tangan teman-teman. 6 bulan doang udah jadi juara dunia. Keren banget, keren banget. Tapi sebelum itu Mas Isan itu ternyata sekarang kerja di Kimia Farma, bener nggak sih Mas? Iya benar saya kerja di Kimia Farma sebagai HR operation. Sebagai HR operation. Iya. Berarti mungkin tim HR mau main Football Manager bisa. Jaminannya juara dunia soalnya. Iya. Soalnya di Football Manager itu kan kita kan bisa mengaplikasikan people management yang ada di real life gitu. Betul. Keren. Keren, 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 keren. Oke, aing nggak mas katanya. Enggak sih, itu langsung kita semua sih yang ngatur karena di Football Manager itu bahkan kita ngatur player, terus coaching staff dan player dan coaching staff itu ada moralnya juga bahkan ketika si player yang ngambek ini dia bisa datang ke kita untuk komplain gitu kan. Jadi itulah salah satu cara saya mengimplementasikan dari real life ke apa namanya ke salah satu game Football Manager ini. Jadi apa yang pelajaran yang saya dapat di game ini bisa kita kembalikan ke real life juga gimana cara kita ngatur orang-orang, ngatur pegawai yang Betul. sering telat gitu salah satunya kan.
Oke. Tapi menarik juga Mas. Berarti dari cerita ngebantai 8-2 orang Jerman, analis Jerman, ternyata awalnya dari Dana ya. Iya, awalnya Arket banget dari ya. Dana. Saya makasih banget Dana. Oke. Semoga nanti Dana ada gratis apa lagi. Jadi ada juara dunia lainnya ya. Oke. Mungkin aku mau nanya juga sih Mas kayak kemarin tuh sempet yang pas Mas dapat free trial arcade Apple ya berarti ya itu yang untuk si Iya, Football Apple Manager- Arcade. Apple Arcade itu. Itu gimana sih Mas Ihsan tuh tahu dari mana terus tiba-tiba kenapa kayak langsung spesifik si Football Manager itu gitu. Apakah emang khusus apa gimana tuh? Oh, enggak sih. Jadi awal itu kan kita kan memang sering pakai Dana. Jadi kan kita tahu fitur-fiturnya ya. Pas setelah Oke. ngeklaim Apple Arcade itu masih nyari-nyari sih sebenarnya nyari-nyari game. Cuman kan namanya kita kan saya pribadi itu kan emang dari dulu kan suka bola, main bola dan suka bola lah. Jadi cari yang nyarinya tuh yang game-game bola Mas. Karena saya juga kan main konsol kan. Iya. FIFA sama eFootball itu saya main juga PES. Jadi yang saya cari itu ya game yang berkaitan dengan sepak bola. Nah awalnya itu saya main Football Manager itu sebagai pengisi waktu kosong saya Mas. Iya. Kalau kerja. Kalau Iya, tapi sekarang kebalik. Kerja ngisi waktu kosong saya buat main Football Manager. Tapi berarti emang Mas Ihsan pakai Dana ya? Pakai Dana setiap pembelian Football Manager pakai Dana. Kemarin juga saya sempat giveaway FM25 walaupun belum keluar sampai sekarang. Iya. Saya juga beli 2 FM25 itu pakai Dana semua. Keren, tepuk tangan. Jadi ternyata selain juara dunia pengguna Dana juga guys. Apa coba buat? Oke. Karena Dana ini Indonesia bisa berprestasi kan. Itu dia. Oke, berarti kalau misalkan Mas Ihsan nih pakai Dana gitu, jadi sebetulnya selain ada promo-promo juga biasanya Mas Ihsan pakai fitur apa sih? Fitur Dana hampir semua sih untuk bayar. Biasanya kan untuk bayar terus untuk isi Mainan itu, isi e-money itu pakai Dana. Terus kadang bayar listrik semua pakai Dana. Ya kalau bayar BPJS kan udah ditanggung kantor ya, jadi pakai Dana. Mas kan HR. Bisa diarahin. Bercanda Mas, lanjut. Oke. Jadi hampir semua sih kita pakai fitur Dana sih, karena mudah kita gunakan. Iya. Cuman kalau bisa kalau transfer bank jangan dibatasin sih. Pak Vince. Oke Mas, berarti so far memang ternyata nggak hanya buat gratisan aja ya di Dana, memang Mas Ihsan juga ternyata bayar-bayar juga udah pakai Dana. Semua sih Mas. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat Dana atau mungkin teman-teman Dana Match di sini dari seorang juara dunia nih. Saya terima kasih banyak banget, full appreciate buat Dana. Karena berkat Dana juga salah satunya saya bisa jadi juara dunia Football Manager. Even selain di sini, di podcast-podcast atau di media-media lain pun saya selalu bawa Dana, selalu Terima kasih. full appreciate buat Dana karena memang karena Dana inilah awal karir baru saya dimulai gitu kan. Asik. Semoga Dana semakin maju terus semakin banyak fitur-fitur lain yang bisa membuat Indonesia bangga lah. Amin. Terima kasih Mas Ihsan. Mungkin kesempatan juga nih teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Oke, ada yang mau bertanya di sana. Coba. Nama saya Vian dari tim communication. Mau nanya kan ada quotes yang bilang kalau mau master dalam suatu hal itu perlu 10.000 hours. Mas Ihsan main 6 bulan, apakah mencapai 10.000 hours? Kalau sampai, gimana cara bagi waktunya ya Mas ya? Kalau untuk 10.000 hours itu sih nggak nyampe 10.000 hours, tapi saya pernah di 2 bulan itu 600 jam Mas. 600 jam dalam 2 jam. Jadi itu kita pinter-pinter kita bagi waktu aja sih ya. Jujur aja lah pasti ada konfrontasi juga dari keluarga gitu kan, dari istri. Itu kan masih sering diomelin juga ya karena main game mulu mau jadi apa gitu kan. Nah, sekarang bisa jawab jadi juara dunia gitu. Nah itu pinter-pinter kita bagi waktu sih. Kalau di kantor juga kita juga kerja cerdas Mas. Jadi kan sebagai HR itu kan pasti kan kalau saya pribadi ya sebagai HR itu kan kita kan udah ada nih mana yang
kerjaan harian, mana yang kerjaan bulanan. Kebetulan kan saya payroll ya Mas ya. Jadi kerja bulanan mulai tanggal 15 ke belakang gitu plus benefit kan di awal. Jadi kita cepat selesaikan pekerjaan rutin kita. Even selain di game Football Manager itu kan kita bisa menjalankan hobi kita kalau kerjaan kita udah selesai kan gitu. Nah kebetulan saya kan hobi saya kan Football Manager, jadi saya selesaikan pekerjaan dulu lebih cepat, ntar baru saya main gitu. Itu sebagi waktunya aja sih, asal kerjanya bener dan selesai ya Mas ya. Tetap itu harus nomor 1 gitu. Kan nama saya kebetulan Vian juga. Jadi Mone kan sekarang juga lagi sebagai ya udah ada pekerjaan utamanya lah gitu. Nah ngelihat sekarang udah jadi juara dunia dan let's say one day ada FIFA atau e-sports khusus Football Manager gitu. Dan itu ternyata jadi karir nih gitu. Nah apakah switch karirnya akan ke situ atau ngerasa emang ini mau jadi biar jadi hobi aja gitu? Oke. Ini balik lagi ke sifat dasar manusia Mas ya. Sifat dasar manusia itu ingin selalu lebih, ya kan? Itu sebenarnya udah sifat dasar manusia aja sih Mas. Kalau memang ada karir yang lebih bagus, ya pasti kita ambil karir yang lebih bagus. Apalagi kan kita kan ke depannya itu kan nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk pasangan dan keluarga gitu kan. Kita juga harus ngasih pasangan dan keluarga kita yang terbaik. Gitu. Jadi pasti akan, kalau memang ada yang baik ya pasti akan switch sih. Tuh, setelah jadi juara dunia, sudah pernah dapat tawaran belum ya untuk kerja jadi pelatih, asisten pelatih, atau analis di suatu klub sepak bola? Kalau ada, apakah diambil atau tidak? Nah, gimana? Pernah ada nggak Mas? Ada sih Mas beberapa. Bahkan Coach Indra Safri pun kemarin sempat nanya, kamu udah di klub apa sekarang gitu kan? Oh, Coach gitu? Indra Safri ya. Dan dari Arab, sepak bola Arab, divisi 4-nya sih, dia punya klub sepak bola di divisi 4 udah mulai nge-approach, tapi ya terkendala di lisensi aja Mas. Ada niat nggak tuh Mas untuk ngambil lisensi? Kemarin saya udah bilang ke dia udah mau sih, kalau kayak yang ke Arab ya udah pasti mau ya kalau ke Arab. Ya ke Arab itu kemarin kayak saya udah bilang mau, cuman terkendala lisensi gitu Mas. Nah sekarang lagi dalam pembicaraan lah sama sama orang dari Arab itu dengan agennya sih Mas. Sekarang lebih ke agennya si Arab itu. Tapi jadi pelatih kan Mas di Arab, bukan jadi HR kan? Iya. Jadi analis dulu. Jadi analis dulu. Jadi analis. Oh berarti di sana nanti jadi analis pun bahkan harus ada lisensi ya berarti ya? Jadi analis dulu karena kan lisensi terendah itu hanya jadi analis Mas. Jadi lisensi D itu, jadi kalau di Indonesia itu lisensi D itu hanya bisa ngelatih klub SSB. Lisensi C baru bisa analis. Analis ya. Oke. Semoga Mas. Amin, kita tunggu Mas, kabarnya Mas ngelatih tim sepak bola di Arab nanti. Target saya sih ngelatih timnas Indonesia ya. Amin. Nanti dibikinin lagu juga kayak saya Mas. Oke, ini ada pertanyaan juga. Kerjaan utama udah mulai bisa ditinggal, fokus pro player Mas Ihsan? Atau belum ya? Iya. Ini lagi ada pembicaraan dengan salah satu e-sport aja sih Mas. Oh, apa tuh Mas kalau boleh tahu pembicaraannya? Ya adalah. Cuman udah mau masuk ke dunia e-sport juga. Kita juga udah banyak ngobrol kemarin. Udah sering ketemu juga. Yeah. Tinggal cari planningnya aja ke depannya gimana nanti. Sama targetnya apa. Mas, ini pertanyaan kayaknya harus gue tanyain karena lo kan sebagai fansnya MU ya. Iya bener, oke siapa. Kita tanyain ya teman-teman, oke kita tanyain ya. Mas, dari perspektif juara dunia, gimana caranya supaya MU juara lagi? Sebenarnya sih Ruben Amorim ini salah satu pelatih bagus ya Mas ya. Tapi bisa aja. Masa sih? Ya, cuman masalahnya itu sebenarnya udah lama sih kalau di MU itu dari player-playernya terlalu star syndrome. Salah satunya itu karena lihatlah Rashford di umur 21 gitu salah satunya kan. Tapi ketika dia udah menjadi star player, sekarang kan malah menurun. Nah, itu salah satunya salah satunya karena star syndrome tersebut. Terus nggak mudah juga buat Amorim ngerubah filosofi Mas. Filosofi dari 4 back jadi 5 back itu kan salah satunya kan butuh waktu untuk player ini familiarity. Dan si player ini dilihat dari zaman Ten Hag aja udah nggak ada motivasi dan semangat kan Mas. Jadi sangat hal yang berat lah buat si Amorim jika memang ingin ngebenahin semuanya. Emang butuh waktu semua itu. Kita lihat kalau saya lihat dari salah satu progresnya dia adalah bisa ngerubah Garnacho Mas. Dari yang sangat maruk menjadi maruk aja.
Mungkin nanti ke depannya dia bisa Kurang maruk Iya, kurang maruk. Baru nggak jadi player yang selfish gitu kan. Jadi memang banyak sih yang harus dibenahi dari apa namanya dari MU. Even backroom staffnya udah dibenahin. Karena Amorim udah bawa Orang Portugal. pelatihannya, Iya. orang-orangnya dia udah masuk ke sini. Tinggal gimana cara Ruben Amorim untuk nge-manage si playernya aja sih mas untuk saat ini. Oh, oke. Iya, dan stadion biar nggak bocor mas. Enggak kan lu juara dunia ya, lu pernah gak sih kayak gue email Ruben Amorim gitu. Maksudnya juara dunia anyway gitu. Kalau dia aja kan, ini siapa juara dunia gitu. Cuman target saya kalau dari saya pribadi target MU terendah lah target terendah musim ini hingga degradasi aja udah bagus. Oke. Ya, Realistis tapi ya, musim pasti depan kan. tunggu aja kalian ya. Hari ini gue email Ruben Amorim ya. Oke, kalau gitu mungkin Mas Ihsan, terima kasih banyak untuk waktunya udah ngobrol-ngobrol. Mungkin terakhir gue terkesan sama jawaban lu ketika setelah menang jadi juara dunia. Masih inget nggak ditanya apa perasaannya juara dunia? Boleh dikasih tahu Mas. Lu jawab apa waktu itu, inget nggak? Jawabannya inget nggak Mas? Biasa aja udah pasti menang sih. Ingin nih Bang. Terima kasih banyak waktunya Mas.